Saya malu ketika ada seorang Romo Katolik itu kemarin ngomong di depan MK itu bicara tentang etika. Dalam hati saya, dan saya tanya ke semua grup yang dimana itu ada tokoh-tokoh Islam. Kemana ulama kita? Kenapa yang berani ngomong tentang etika itu orang Katolik? Gak ada orang Islam bicara tentang itu. Gak ada tokoh ormas Islam. Gak ada ulama bicara tentang etika. Kenapa kita dapat kuliah tentang etika dari orang Katolik? Padahal ini negara Muslim terbesar. Mau kemana negara kita ini? Kita jangan hanya bangga negara kita ini terbesar Muslimnya di dunia, tapi perilakunya hancur-hancuran. Dan itu sebenarnya kesaksian tokoh Katolik di sidang itu sebenarnya memalukan kita, umat Islam. 3 calonnya itu kan semua Muslim, Pak. Dan mohon maaf, yang tanda petik dituding melakukan itu kan juga Muslim semua, betul? Artinya apa? Itu sebenarnya tuduhan kepada kita semua. Cerminan kita disingkap bobroknya oleh orang di luar agama kita, Pak. Malu, Pak. Sementara kita sendiri ulamanya tidak ada yang bersuara lantang seperti itu. Orang tua udah uzur itu, tapi dia masih berani dan lantang itu bicara tentang etika dan pelanggaran. Oke, kita tidak menuduh. Ini nanti tinggal dibuktikan saja ya. Tapi saya ingin mengambil ibrah. Kenapa kita harus berhadapan dengan situasi seperti ini? Padahal kita ini umat Islam, tahu kita sedang puasa, kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata kita ini dijadikan bahan olok-olokan. Ya, itu kesaksian itu menurut saya bukan cuma kesaksian untuk membela satu paslon, bukan. Itu menampar pipi kita semua orang Islam di Indonesia. Oh gitu. Ternyata orang Islam ini kalau mau berkuasa begitu. Malu loh, Pak. Ayo dong kita perbaiki. Persoalan etika dan kejujuran itu bukan masalah politik menurut saya. Ini kita bicara hati nurani, kita bicara marwah agama Islam yang dipertaruhkan. Itu saja kepentingan kita. Kalau kita mendiamkan ini semua bahaya. Maka itu kita harus saling tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Saling mengingatkan, menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dengan kesabaran.